Perumpamaan tentang penyewa kebun anggur yang jahat. Perikop 174. Ini merupakan gabungan dari Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas. Kalau sudah ditemukan, mari kita membaca ya, dengan bertanggapan. Saya membaca ayat yang ke-1, kemudian dilanjut ditanggapi. Demikian seterusnya sampai selesai ya. Saya mulai. Sudah ketemu? Perikop 174 ya. Yesus memulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada satu orang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ketika tiba musimnya, hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya, seorang hamba, kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya dari hasil kebun anggur itu dari mereka. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya atau hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan yang melempari yang lain dengan batu. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama dengan kawan-kawan mereka. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Sekarang tinggal hanya satu orang, putranya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh putranya kepada mereka. Katanya, putraku akan mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat putranya itu, mereka berunding, berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil darimu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Sama-sama. Ketika imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Mereka pergi dan membiarkan dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih pada hari ini
kami memperingati Hari Reformasi Gereja Protestan yang ke-507. Ya Bapa, kami menyerahkan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh-Mu menolong kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, sehingga kami lebih mengasihi Engkau. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, hari ini pada 507 tahun yang lalu ya, itu terjadi di Jerman. Ada seorang yang bernama Martin Luther. Dia menempelkan ya 95 poin. Dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Gereja Roma Katolik. Di mana pada saat itu Gereja Roma Katolik mereka ingin mencari uang dengan menjual tiket. Tiket apa itu? Tiket pengampunan dosa. Kenapa ada tiket pengampunan dosa? Itu mereka mengatakan kalau masuk surga itu ada yang dinamakan santo santo santa santa. Mereka itu kelebihan perbuatan baik. Sehingga waktu mereka masuk surga, mereka punya tabungan, tabungan amal. Nah, mereka mengatakan di gereja itu ada orang yang mengaku sudah percaya Yesus, tetapi karena hidup mereka belum menunjukkan pertobatan, sudah datang ke gereja, sudah dibaptis, tetapi masih mau main judi, berdosa-dosa yang lain. Sehingga kalau mati, kemana mereka? Mereka itu tidak ke surga, tidak ke neraka, akan masuk di tengah-tengah surga neraka yang namanya api penyucian. Padahal di Alkitab yang kita baca sekarang tidak ada istilah api penyucian. Kenapa ada? Karena pada abad keempat waktu Alkitab diterjemahkan ya ke dalam bahasa Latin dan dipakai di Gereja Roma Katolik, itu ada istilah api penyucian. Paham? Kenapa orang itu tidak ke surga? Karena bagaimana? Belum bertobat. Kenapa tidak ke neraka? Karena sudah menjadi anggota Gereja Roma Katolik. Jadi bagaimana cara mengeluarkannya? Jadi Gereja Roma Katolik mengatakan ya, kami akan jual tiket pengampunan dosa. Siapa yang beli? Keluarga yang sudah mati. Kamu beli dengan harapan dia bisa keluar dari api penyucian. Nah, ini ada masalah. Kapan orang itu keluar? Ada sebuah lelucon. Jadi ada seorang tua yang meninggal dan keluarganya tahu tak mungkin dia bisa masuk surga. Kenapa? Karena masih berbuat dosa. Dan tak mungkin dia masuk neraka menurut Roma Katolik karena masih hidup sudah menjadi anggota Gereja Roma Katolik. Jadi anaknya tuh beli tiket terus beli tiket dulu beli tiket. Jadi sudah beli tiket kan keluarganya belum tahu apakah dia sudah sampai surga. Apa yang terjadi? Anaknya bertanya pada pastor, "Pastor, saya sudah beli tiket nih, sudah lama sekali. Bapak saya sudah masuk surga belum?" Pastornya bilang apa? "Oh, belum. Masih ada satu anggota badannya yang nyangkut." Masih ada satu anggota badannya yang nyangkut. Terus pastornya bilang, "Kalau kamu hari ini beli satu tiket, bapakmu sudah lolos dari api penyucian." Terus dia tanya sama pastor, "Pastor, kira-kira anggota badan mana dia yang nyangkut?" Pastornya bilang, "Kakinya." "Mana?" "Kakinya." Terus dia tanya lagi sama pastor, "Kaki kanan atau kaki kiri?" "Kaki mana?" "Kiri." "Oke, kaki kiri." Pastornya bilang, "Oke, kaki kiri." Terus orang tuh, "Aku tak jadi belilah pastor, pulang di aku." Terus pastornya heran, "Kok kamu nggak mau beli? Kalau kamu beli, bapakmu sudah bisa masuk ke surga." Terus dia bilang sama pastor gimana? "Kaki bapak saya yang kiri adalah kaki palsu, pastor. Dia sudah tidak di api penyucian dibakar, tapi dia sudah di mana? Surga." Ini sebuah lelucon. Nah, jadi waktu seorang yang bernama Tetzel, ya Tetzel ya, orang itu namanya Tetzel, ya, dia menjual tiket ya di kota yang bernama Wittenberg dekat kota Berlin ya. Kota apa? Wittenberg dekat kota Berlin. Jadi Martin Luther itu tidak setuju bahwa ajaran seperti itu tidak ada dalam Alkitab. Dia menempelkan 95 ya dalil ataupun 95 poin dia tidak setuju dengan Tetzel yang akan menjual tiket pengampunan dosa di kota Wittenberg. Dia tempel di mana? Di pintu gereja. Di mana?
pintu gereja. Jadi waktu dia menempel di pintu gereja itu, kenapa ditempel pada tanggal 31 bulan 10 tahun 1517, ya. 1517. Jadi 507 tahun yang lalu. Kenapa? Kenapa dia tidak setuju? Kenapa dia tempel pada tanggal ini? Karena besoknya tanggal 1 bulan 11, ya, 1537 adalah hari arwah. Hari apa? Oh, hari arwahnya Gereja Roma Katolik. Hari Santo Santo Santa Santa. Gereja Roma Katolik itu bisa berdoa kepada siapa? Santo Santo Santa Santa, kepada Maria. Padahal orang yang mati masih bisa mendengar suara kita, tidak? Gak bisa. Jadi siapa itu Santo Santo Santa Santa? Kalau kamu baca Alkitab, setiap orang yang sudah percaya Yesus, kita orang kudus. Orang apa? Orang apa? Ya, kita orang kudus langsung, ya. Ada 3P, ya, kekudusan itu, ya. Yang pertama, kita sudah percaya Yesus, posisi kita sudah kudus, posisi. Sebelum percaya, kita di dalam dosa. Setelah percaya, pindah kemana? Menjadi anak-anak Allah. Posisi, ya, catat ya. Pertama apa? Posisi sudah kudus. Yang kedua, ya, kita sudah kudus belum? Bersifat apa? Progresif, berkembang apa? Nah, tulis ya, yang kedua progresif. Nah, kenapa kita bisa kudus? Ada yang bisa menguduskan kita. Yang pertama apa? Darah Yesus. Apa yang bisa menguduskan kamu? Satu-satunya cara adalah darah Yesus. Yang kedua apa? Firman. Nah, firman itu seperti cermin. Seperti apa? Cermin. Waktu kita membaca firman, kita tahu, ya, ada teguran. Oh, saya berdosa di bidang ini, saya harus bertobat. Firman. Firman itu yang memberitahu kita bagian mana hidup kita yang belum kudus. Yang ketiga apa itu? Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing kita, memberitahukan kita, oh, kamu belum kudus. Kenapa? Ngomongnya masih sembarangan. Yang suka ngerocos gitu. Ya. Nah, Roh Kudus bisa menguduskan kita. Yang terakhir, jangan lupa, kalau kita mau kudus, gimana? Harus punya kemauan untuk bertobat. Untuk apa? Ya, bertobat. Nah, jadi posisi sudah kudus belum? Sudah di mata Tuhan. Begitu percaya Yesus, langsung kan diangkat jadi anak-anak Allah yang kudus. Nah, progresif selalu berkembang, ya, selalu apa? Nah, nanti akan menjadi apa? Permanen apa? Kapan nih permanen? Waktu kita punya tubuh mulia. Tubuh mulia, ya, tubuh yang tidak bisa mati, tubuh yang mulia, tubuh yang kuat. Sekarang tubuh kita lemah. Ya, tubuh yang rohani, tubuh yang surgawi, yang bisa tinggal di surga. Jadi waktu Yesus datang kedua kali, orang yang sudah mati dalam Yesus disuruh bangkit, diberi tubuh yang mulia. IGPSH, immortal, tidak bisa mati. Glorified, ya, mulia. Powerful, ya, kuat. Artinya kalau disuruh belajar langsung 100 nilainya. Paham? Terus spiritual, tubuh yang rohani. Yang terakhir tubuh yang sorgawi, tubuh yang heavenly. Nah, jadi begini ya. Jadi waktu Martin Luther menempelkan pada malam terakhir bulan Oktober, dengan harapan pada tanggal 1 orang datang ke gereja bisa membaca, ya, 95 poin. Dia nggak setuju dengan apa? Penjualan tiket pengampunan dosa. Dia nggak setuju. Ya, jadi mulai saat itu gereja itu geger loh. Pada zaman itu nggak ada orang berani melawan gereja Roma Katolik. Kalau melawan bisa bagaimana? Ditangkap dan dihukum mati loh. Raja saja takut dengan gereja Roma Katolik. Ya, ada raja Inggris, dia bawa istrinya, bawa anaknya, mau berjumpa dengan Paus di kota Roma. Jauh perjalanannya, lewat laut. Dia sampai di kota Roma, dia mau ketemu dengan Paus di musim dingin.
Pada saat itu salju sedang turun. Paus tidak bukakan dia pintu beberapa hari. Dia ditutupan pintu dari tempat tinggal Paus. Kuat sekali kan? Paus. Nah, pada zaman itu tidak boleh ada Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Semua Alkitab Gereja Roma Katolik itu dalam bahasa apa? Latin Vulgate. Ya. Latin. Ya. Latin. Siapa yang terjemahkan itu? Orang itu bernama Jerome atau Hieronymus. Terjemahannya banyak yang salah. Termasuk apa tuh tadi? Api penyucian. Api bahasanya itu purgatori. Tidak ada tuh kalau kamu periksa dalam bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Yunani, tidak ada. Nah, mereka bilang tidak boleh diterjemahkan. Barang siapa yang berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, apa akibatnya? Akan ditangkap dan digantung dan dibakar. Itu terjadi di Inggris. Orang yang bernama William Tyndale. Siapa namanya? William Tyndale. Apa yang terjadi dengan dia? Dia itu ingin sekali orang di Inggris bisa membaca Alkitab ya, yang diterjemahkan dari bahasa asli. Perjanjian Lama, Alkitab bahasa aslinya adalah bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Ini perjanjian apa? Lama. Perjanjian Baru, Alkitab dalam bahasa Yunani. Nah, William Tyndale dia pandai sekali berbahasa Yunani. Jadi dia pergi ke Jerman, di mana Martin Luther ya sedang dipimpin Tuhan untuk mengeluarkan gereja dari Gereja Roma Katolik. Gereja Roma Katolik itu sudah 1000 tahun dalam kegelapan. Kamu tahu ya, pertama kali bagaimana cara iblis mau membinasakan gereja? Dia dengan cara menggunakan orang Yahudi membunuh banyak orang percaya. Pertama kan? Siapa yang pertama dibunuh oleh orang Yahudi? Siapa namanya? Stefanus dilempari batu. Kisah Rasul 7. Kisah Rasul 7. Nanti kalau kamu baca dalam Kisah Rasul 12, itu Herodes dengan pedang dia membunuh rasul yang pertama, Rasul Yakobus, abangnya Yohanes. Paham? Tapi setelah itu bukan hanya orang Yahudi yang membunuh orang Kristen, Kaisar Roma. Kaisar apa? Wah, begitu banyak Kaisar Roma membunuh orang Kristen. Kenapa orang Kristen dibunuh? Karena orang Kristen tidak mau mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Orang lain nggak ada masalah. Yang menyembah berhala, dia punya banyak Tuhan kan? Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, Allah A, Allah B, Allah C, Dewa A, Dewa B, Dewa C, tambah satu dewa, ya Dewa Kaisar, tidak ada masalah. Tapi orang Kristen mau nggak? Nggak mau. Akhirnya orang Kristen bagaimana? Dibunuh. Dengan cara apa? Disirami aspal, dinyalakan api, sehingga menjadi tontonan di lapangan tuh orang menonton. Atau orang Kristen ditarungkan dengan singa. Ditanya, mau nggak kamu mengaku Kaisar sebagai Tuhan? Nggak mau. Terus bagaimana? Kalau nggak mau, saya siram kamu aspal, saya bakar kamu. Sehingga orang yang kebakar kan lari-lari di lapangan menjadi tontonan. Nah, orang Kristen tidak mau. Jadi iblis menggunakan orang Yahudi untuk membunuh orang Kristen, nggak berhasil. Gereja semakin berkembang. Terus iblis menggunakan Kaisar Roma, kerajaan yang terbesar saat itu, untuk membasmi orang Kristen, tidak juga mempan. Malah makin berkembang. Ada seorang sejarawan yang bernama Tertullian. Dia berkata, gereja bisa berkembang itu seperti kita menanam pohon, tapi bukan disiram dengan air dan pupuk, tapi gereja bisa berkembang disiram dengan darahnya orang Kristen. Darah apa? Nah, sehingga pada satu saat iblis mengubah taktik. Dia tidak lagi menghancurkan gereja dengan cara keras. Akhirnya apa yang terjadi? Ada seorang kaisar Roma. Ya, kaisar itu namanya Konstantin. Kaisar apa? Konstantin. Dia tiba-tiba mengatakan dia percaya Yesus. Ini Kaisar Konstantin ya. Sehingga dia mengatakan sekarang agama
Kristen adalah agama dalam kerajaan Roma. Kamu bisa bayangkan nggak? Misalnya di Indonesia tiba-tiba ya, semua orang di Indonesia pindah menjadi agama Kristen. Ini yang terjadi loh. Di zaman Kaisar apa? Konstantin. Jadi waktu kaisarnya menjadi orang Kristen, jadi banyak orang mau ikut dia, walaupun tidak bertobat, gereja menjadi penuh. Jadi waktu mereka datang ke gereja, ini yang menjadi problem. Mereka membawa apa? Tradisi menyembah berhala ke dalam gereja. Ke dalam apa? Gereja. Sehingga kalau kamu sekarang pergi ya ke tempat-tempat bersejarah, gereja Roma Katolik itu tempatnya ya. Itu kalau kamu masuk gerejanya, itu gerejanya bukan terang seperti sekarang ini. Gerejanya apa? Remang-remang, kayak apa? Kayak kuil. Kenapa gereja kita terang? Saudara Yaplim, kenapa gereja kita perlu terang? Maria, kenapa? Kenapa nggak remang-remang? Dengan lampu lilin gitu, kayak kuil. Pernah lihat kuil kan? Remang-remang kan? Kenapa ini terang? Cerita. Kenapa gereja kita harus terang? Nggak tahu? Supaya bisa membaca. Supaya apa? Membaca apa? Firman Tuhan, buku nyanyian. Ya kan? Betul nggak? Jadi begitu banyak tradisi kafir itu masuk dalam gereja. Makanya kalau kamu lihat ya gereja Roma Katolik, mereka yang mati boleh sembahyang kubur, boleh pegang hiu kan? Nah, boleh nggak? Menurut Alkitab nggak boleh kan? Nah, jadi ini yang terjadi ya. Jadi gereja itu, kamu tahu berapa tahun? 1000 tahun. Ya, dari abad ke-5 ya, sampai abad 16 itu gereja dalam masa kegelapan. Apa yang terjadi? Mereka sekarang mengatakan percaya Yesus belum tentu selamat, harus melakukan tradisi gereja Roma Katolik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab saja tidak cukup. 66 kitab tidak cukup. Harus tambah dengan apa? Tradisi ya, tradisi gereja Katolik. Banyak tambahannya. Padahal firman Tuhan tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Terus apa lagi yang terjadi? Kamu percaya Yesus, belum tentu kamu bisa masuk surga. Kamu harus apa? Hidup dengan apa? Bertapa. Sehingga berdirilah begitu banyak yang namanya biara. Orang di situ bertapa, menyiksa diri dan sebagainya. Terus yang berikutnya, kalau kamu ya beristri, itu kamu tidak bisa kudus. Kamu harus hidup membujang. Kamu harus hidup jadi suster, lebih kudus. Betul nggak? Apakah betul? Ternyata tidak. Kalau kamu lihat ya, di Australia, di Amerika, banyak pastor justru melecehkan orang-orang. Ya kan? Ya, Alkitab mengatakan ya, kamu harus punya satu istri, kamu harus punya satu suami. Supaya apa? Jangan terjadi perzinahan dan percabulan. Nah, jadi gereja dalam masa yang begitu kacau. Ya, Alkitab hanya dalam bahasa apa? Bahasa Latin. Jadi tidak banyak orang tahu Alkitab itu isinya apa. Makanya Tuhan, apa yang Tuhan lakukan untuk mengubah semuanya itu? Yang disebut dengan tahun reformasi. Ya, tanggal 31 bulan 10 tahun 1517 di gereja Wittenberg, Jerman, Martin Luther menempelkan 95 ketidaksetujuannya. Nah, Tuhan ya sebelum peristiwa itu terjadi, apa yang Tuhan buat? Tidak ada di dunia ini yang terjadi kebetulan. Tuhan sudah mengizinkan di Jerman sebelum Martin Luther itu memberontak kepada gereja Roma Katolik untuk kembali kepada firman Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Di Jerman itu di kota Gutenberg. Kota apa? Nah, kalau ini di Wittenberg ya, di kota Gutenberg ditemukan mesin cetak. Mesin apa? Mesin cetak. Sebelumnya nggak ada mesin cetak. Siapa yang menemukan kertas di dunia ini? Siapa yang pertama membuat kertas? Siapa? Orang Tionghoa. Siapa yang pertama membuat mercon? Orang Tionghoa juga. Tapi siapa yang pertama membuat mesin membuat kertas? Namanya mesin Fordrinier. Fordrinier. Sebut 1, 2, 3. Mesin apa? Fordrinier untuk membuat kertas. Itu orang Italia. Orang apa?
Ya, sebelumnya di Tiongkok orang membuat kertas secara manual. Secara apa? Belum ada mesin. Sekarang dibuat mesin. Di mana? Di Italia. Nah, jadi waktu mesin cetak itu ditemukan, apa yang dicetak pertama kali di situ? Alkitab. Alkitab. Jadi waktu Martin Luther berani menentang Roma Katolik, itu ancamannya hukuman mati, tapi Tuhan menolong dia. Jadi apa yang dia sebut ya, bahwa pengajaran Roma Katolik tidak sesuai Alkitab, itu bisa dicetak di mana? Dibagikan di Jerman loh, sehingga orang Jerman terbuka matanya bahwa gereja Roma Katolik sudah menyimpang dari Alkitab. Menyimpang apa tadi? Alkitab. Jadi pada saat reformasi lahirlah 5 istilah sola. Tulis ya, 5 apa? 5 sola. Apa itu sola? Sola itu artinya hanya, bahasa Inggrisnya only. Roma Katolik mengatakan begini, percaya Yesus belum selamat. Harus tambah apa? Menjalankan aturan gereja Roma Katolik. Orang yang disalib, dia percaya Yesus, langsung masuk surga enggak? Penyamun itu, apa yang terjadi dengan penyamun itu? Penyamun di sebelah Yesus pertama-tama dia mengejek-ngejek Yesus loh, seperti kawannya. Tetapi pada saat dia dipimpin Roh Kudus, dia sadar, dia berkata kepada Yesus bagaimana? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Apa yang Yesus katakan? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Artinya begini, Yesus mati dulu, setelah itu dia mati. Yesus ya menyambut dia di Firdaus, di surga. Langsung enggak? Ada enggak dia berbuat sesuatu selain percaya Yesus? Enggak ada. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus. Makanya dalam gereja Roma Katolik ya, mereka bilang iman kepada Yesus belum bisa selamat. Harus tambah apa? Tambah perbuatan baik. Salah. Ya. Kalau kita orang Kristen, iman sama dengan selamat. Sama dengan apa? Selamat. Tetapi, nah kalau masih hidup harus berbuat baik. Ya, berbuat apa? Nah, kalau orang Katolik beda loh. Kamu punya iman, percaya Yesus, oh bagus. Tambah apa? Perbuatan, baru apa? Mudah-mudahan selamat. Yang benar yang mana? Iman, langsung selamat, terus iya ditambah perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik? Untuk melayani Tuhan. Kalau gereja Roma Katolik enggak. Kamu percaya Yesus belum selamat. Tambah apa? Perbuatan baik, baru ya mudah-mudahan selamat. Ya, makanya kita lihat ya. Yang pertama, sola apa? Sola fide. Sola apa? Iman saja yang bisa menyelamatkan. Sola apa? Fide. Tolong ditulisnya, sola apa? Fide. Yang kedua yang bisa menyelamatkan kita, sola apa? Sola gracia. Apa gracia? Hanya karena anugerah Tuhan kamu selamat. Gratis. Gracia itu apa? Kenapa gratis? Kenapa gratis? Seperti sekarang kan kita pikir, oh di sini gratis. Ternyata sebenarnya tidak gratis kan. Harus ada biaya AC kan, betul nggak? Betul nggak? Nah, ada biaya kebersihan kan, dan sebagainya. Sebenarnya tidak gratis kan. Nah, keselamatan juga itu sebenarnya tidak gratis. Tetapi kita diberi gratis. Karena apa? Yesus sudah membayar semuanya. Sola fide, sola gracia. Yang ketiga, ya, solus Kristus. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Solus Kristus. Ya, sola fide, sola gracia, solus Kristus. Yang keempat, nah ini gereja Roma Katolik ya, mengatakan tidak cukup hanya kitab suci, tapi kita bilang kitab suci itu cukup. Sola scriptura. Sola apa? Sola scriptura, hanya kitab suci saja. Bukan ya tradisi gereja, bukan buku apokrifa yang jumlahnya 14 buku. Roma Katolik kalau kamu lihat Alkitabnya ada 14 buku di tengah-tengah.
antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, 14 buku. Jumlah Alkitab mereka bukan 66 buku, tapi 80 buku. Yang 14 buku itu bukan Alkitab, tulisan manusia. Yang terakhir, apa yang dibawa oleh reformasi? Soli Deo Gloria. Nah, kamu kalau lihat negara-negara yang berreformasi itu mengalami kemajuan, keluar dari kegelapan. Contohnya ya, negara yang namanya negara Swiss, negara apa? Inggris, ya, Inggris dan sebagainya, Amerika dan sebagainya. Nah, kita tidak sadar di zaman sebelum reformasi itu jam hanya untuk membuat jam gereja. Jam apa? Jam gereja, menara gereja. Ya, ini jamnya. Tapi setelah reformasi, bukan hanya menara gereja yang punya jam. Jadi orang di Swiss mulai buat jam apa? Jam yang disebut jam saku. Jam apa? Jam saku. Ya. Setelah itu dibuat jam apa? Jam tangan ini sebenarnya apa sih? Gabungan apa? Ini gabungan apa? Jam tangan ini gabungan apa? Antara jam saku dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Bukan jam tangan, dengan gelang. Apa? Dengan apa? Gelang. Jadi gelangnya ditaruh jam. Sebelumnya jam ada di mana? Di menara gereja. Besar itu jamnya ya. Tapi kan sekarang ya, setelah reformasi terjadi yang namanya revolusi industri, apa? Revolusi industri. Sehingga apa? Bukan lagi jamnya dibuat untuk gereja, tapi untuk saku, untuk tangan. Paham? Nah, juga pada saat itu dunia musik, dunia apa? Musik berkembang, dunia musik klasik. Sehingga waktu orang menulis lagu, termasuk ya, do si la sol fa mi re do, Johann Sebastian Bach. Siapa namanya? Johann Sebastian Bach. Dia menulis opera yang namanya Mesias. Jadi pada saat lagu dinyanyikan seperti lagu Haleluya, 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 ya. Jadi waktu menyanyikan lagu itu, walaupun ada raja Inggris yang ikut konser, dia harus bagaimana? Berdiri. Bagaimana? Kenapa dia berdiri? Dia kan raja kan? Kalau presiden datang, orang berdiri kan? Ada lihat nggak? Presiden datang, orang berdiri. Kenapa dia raja? Dia berdiri. Kenapa? Dia mengatakan, yang kita puji itu raja segala raja. Rajanya saya. Kalau kita memuji dia, saya harus bagaimana? Berdiri. Nah, jadi mereka setelah menghasilkan karya, baik itu karya ilmiah, baik itu karya lagu, selalu mereka tulis kata terakhir, Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya untuk Allah saja. Termasuk lagu itu, Pak. Do si la so fa mi re do. Dunia gemar dan soraklah. Kalau kamu lihat notnya kan, do paling tinggi, si la so fa mi re do. Artinya apa? Yesus dari surga yang tinggi turun ke bumi untuk membawa kita sola la si do. Paham? Do, Yesus dari mana? Surga. Do si la so fa mi re do. Nah, terus sola la si do. Ya. Jadi Alkitab diterjemahkan oleh orang yang bernama William Tyndale di Jerman ke dalam bahasa Inggris. Setelah Alkitab itu selesai diterjemahkan, dicetak di Jerman, diselundupkan ke Inggris. Diselundupkan ke mana? Inggris. Jadi waktu sampai di Inggris, apa yang terjadi? William Tyndale-nya dikhianati, ditangkap dan dibakar mati. Jadi waktu sebelum mati dia bilang bagaimana? Aku mau satu saat orang di Inggris lebih ngerti kitab suci daripada pastor. Kenapa? Karena pastor bacanya bahasa apa? Latin dan isinya salah. Nah, kamu tahu kenapa sekarang bahasa Inggris bisa menjadi bahasa nomor 1?
Padahal sebelumnya bahasa Inggris itu bahasa kelas 3. Bahasa kelas 1 bahasa Yunani, bahasa kelas 2 Latin, Inggris bahasa kelas 3. Kenapa bisa? Karena setelah Alkitab itu diterjemahkan oleh William Tyndale di Inggris, itu rajanya akhirnya keluar dari gereja Roma Katolik. Dia memimpin satu kerajaan Inggris untuk menggabungkan semua orang pintar di Inggris yang semuanya sudah bisa belajar. Ada seorang penerjemah bisa 15 bahasa. Bisa bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Jadi waktu itu Renaissance. Bukan hanya revolusi industri, revolusi belajar, banyak orang belajar, hingga mereka bisa menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris. Dan itu terjadi pada abad 1611, ya, tahun 1611, terbitlah Alkitab yang bernama KJV, King James Version. Dan Alkitab itu dipakai untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia, karena kerajaan Inggris menguasai dunia. Dan saya pernah pada suatu saat saya pergi ke Paris, ya, di Perancis. Tahun 2000 waktu saya berada di Paris dengan istri saya, dengan anak saya Yuni, saya ketemu Prabowo. Ketemu siapa? Waktu itu dia luntak-lantung, diusir dari Indonesia. Soeharto benci sama dia, disuruh cerai sama Titi. Saya jumpa dia, saya nggak nyangka dia bisa jadi presiden. Dia punya paspor mau perpanjang saja tidak bisa, tapi dia ke Singapura ketemu Luhut yang perpanjang untuk dia. Karena Luhur waktu itu duta besar di Singapura. Jadi waktu tahun 2000 saya ke Paris, ya, bulan November, saya ketemu Prabowo. 2017 saya pergi lagi ke Paris. Tujuan saya bukan pergi ke Disneyland, tapi pergi ke Istana Versailles. Istana apa? Ya, istana yang besar sekali. Ada 700 apartemen. Berapa apartemen? Nah, dibangun pada tahun yang sama, abad 17, oleh kaisar di Prancis. Di Inggris, rajanya Raja Yakobus menerjemahkan Alkitab. Lebih bagus mana, menerjemahkan Alkitab atau membangun istana? Di mata dunia. Mata dunia membangun istana terbesar loh di Eropa loh. Istana apa? Paling besar loh di Eropa, di luar kota Paris. Apa yang terjadi? Tidak lama kemudian cucunya dipenggal kepalanya. Dan kerajaan Inggris tetap ada sampai sekarang. Kerajaan Prancis oleh revolusi Prancis, ini istananya dirampok oleh rakyatnya. Rajanya dipenggal dengan guletin, ratunya pun dipenggal. Artinya apa? Kalau kamu hormat sama Tuhan, kamu hormat sama firman Tuhan, bagaimana? Tuhan akan memelihara kamu. Seperti kerajaan Inggris. Tidak sangka bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Karena kaisarnya, rajanya bernama Raja apa? Yakobus, menghimpun semua orang pandai di Inggris, menerjemahkan proyeknya William Tyndale yang bagaimana? Belum rampung. Belum apa? Rampung. Zaman dulu tuh nggak ada tuh Alkitab bahasa Indonesia loh. Kenapa bisa ada? Karena reformasi terjadi di Jerman, di Inggris, di Swiss, Belanda, tapi gereja yang tidak ada reformasi seperti Prancis. Prancis itu lebih tertinggal, Italia dan sebagainya, ya. Masih banyak gereja Roma Katolik, tapi gereja-gereja yang bereformasi itu negaranya lebih maju, termasuk Amerika. Paham? Apa sola yang kita pelajari? Sola fide, hanya iman saja. Sola gratia, hanya anugerah saja. Solus Christus, hanya Kristus saja. Sola scriptura, hanya kitab suci saja. 66 kitab. Yang terakhir, tujuan hidup kita adalah hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada malam yang sejuk kami dapat belajar tentang pimpinan Engkau kepada Martin Luther, kemudian kepada William Tyndale, dan kepada gereja-gereja di Eropa Barat untuk keluar dari gereja Roma Katolik. Sehingga kami bisa kembali dalam terang firman-Mu.
Dan kami tahu hanya Yesus yang bisa menyelamatkan, bukan perbuatan baik kami. Tolonglah kami supaya iman kami dapat bertumbuh, supaya kami tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Kami akan pulang, pimpinlah kami, peliharalah kami, jagalah kami untuk menjadi saksi Yesus yang baik. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.